Apabila kita berbicara dengan kepercayaan Tolotang, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang yang tertuang dalam naskah I Lagaligo, sebuah naskah kuno yang dianggap sebagai naskah terpanjang di dunia. Kepercayaan Tolotang sangat erat kaitannya dengan kitab Lagaligo itu sendiri, di mana salah satu sosok yang paling banyak diceritakan dalam kitab Lagaligo adalah Saweri Gading, yang dianggap sebagai sosok yang mewariskan kepercayaan ini kepada masyarakat hingga saat ini. Pada dasarnya, kita bisa menemukan kelompok masyarakat penganut Tolotang ini di daerah Sidrap. Namun, aslinya kepercayaan Tolotang ini pertama kali muncul di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Desa Wani, suatu wilayah yang berada sekitar 40 km dari pusat kota kerajaan Wajo kala itu. Kepercayaan ini disinyalir bermula ketika seorang leluhur masyarakat di Desa Wani yang bernama La Panaungi yang mengaku mendengar sebuah suara yang melarangnya melakukan suatu ritual yang sudah ada dari dulu. La Panaungi kemudian menanyakan, "Siapa engkau?" Dan kemudian terdengarlah balasan, "Saya adalah Dewata Sewuwaye. Saya akan memberikan ajaran kepada kalian, tapi sebelum itu, bersucilah terlebih dahulu." Kemudian La Panaungi bergegas untuk bersuci. Dan setelah bersuci, maka diberikanlah kepadanya sebuah ajaran yang bernama Tolotang. Pendapat ini saya ambil dari pernyataan Profesor Dr. Tako Bandung. Beliau adalah seorang pakar sejarah dan budayawan Sulawesi Selatan, sekaligus seorang antropolog. Pendapat lain dari Dr. Wahyudin G. menyatakan bahwa kata Tolotang sendiri diambil dari dua suku kata, yakni dari kata To yang artinya orang, serta dari kata Lautang atau Lotang yang artinya selatan. Dengan kata lain, istilah Tolotang sendiri juga bisa diartikan sebagai orang dari selatan. Mengapa dari selatan? Well, mari kita bahas lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, agama Islam pun masuk ke Sulawesi Selatan, dan salah satunya ke wilayah Wajo. Arung Matoa Wajo kala itu, yakni La Sangkuru Patau Mula Jaji, pada akhirnya menerima Islam kala itu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa apabila seorang raja telah memeluk agama Islam, maka diwajibkan pula kepada seluruh rakyatnya untuk ikut memeluk Islam. Sayangnya, terdapat satu kelompok masyarakat yang kala itu tidak mau ikut memeluk Islam. Kelompok masyarakat tersebut berasal dari Desa Wani yang kita sebutkan di awal tadi. Hal inilah yang kemudian membuat Arung Matoa Wajo kala itu terpaksa menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan wilayah Wajo. Kelompok tersebut kemudian terbagi dua, dengan kelompok pertama yang dipimpin oleh I Pabere, seorang tokoh adat wanita kala itu, yang dimana dia memimpin kelompoknya menuju ke wilayah Sidenreng. Sedangkan kelompok satunya lagi dipimpin oleh I Goliga, yang membawa kelompoknya menuju ke wilayah Bacukiki yang ada di Parepare. Singkat cerita, kelompok masyarakat yang tiba di Sidenreng ini kemudian meminta izin kepada Raja Sidenreng kala itu untuk diberikan tempat untuk tinggal. Mereka menjelaskan lika-liku yang mereka hadapi sebagai masyarakat yang meninggalkan Wajo karena memegang teguh kepercayaan yang dianutnya. Alhasil, Raja Sidenreng pun akhirnya menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat Sidenreng. Tentunya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, menaati adat atau Ade Mapurondro. Yang kedua, memelihara kebiasaan baik atau Wari Riali Tutui. Yang ketiga, menepati janji atau Janji Riaseri. Yang keempat, agama Ritanre Maberre atau agama yang harus ditaati. Adapun agama yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam itu sendiri. Karena seperti halnya Wajo, Sidenreng pun juga telah memeluk agama Islam kala itu. Pada akhirnya, masyarakat Tolotang ini tetap tinggal di wilayah Sidenreng, meskipun tidak memeluk Islam. Meski begitu, dalam beberapa adat seperti pernikahan dan pemakaman, masyarakat Tolotang tetap mengikuti atau menjalankan adat tersebut dengan ajaran Islam. Tolotang ibaratkan sebuah agama lain pada umumnya. Mereka juga mempunyai ritual ibadahnya sendiri. Tolotang memiliki sebuah tradisi yang bernama Mapendre Inare, atau menaikkan nasi. Kepercayaan ini dilakukan sebagai bentuk doa agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan
di dunia saat ini dan di dunia setelahnya. Kegiatan ini biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama yang biasa juga disebut dengan istilah uwa. Selain ritual Mapendre Inare, terdapat pula ritual lain yang bernama sipulung atau berkumpul dan duduk bersama. Ritual ini mengumpulkan semua penganut kepercayaan Tolotang, baik yang ada di daerah Sidrap maupun yang saat ini ada di tempat lain. Mereka berkumpul dan kemudian berkunjung ke makam leluhur mereka, yakni Ipa Bere, dan kemudian berdoa dan meminta keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kepercayaan Tolotang ini adalah kepercayaan kuno yang kabarnya berasal dari Sawari Gading, di mana kepercayaan Tolotang ini juga mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Mereka sendiri menyebutnya dengan nama Dewata Seuwaye, atau yang lebih dikenal dalam kitab Lagaligo dengan sebutan Sang Patotoe. Selain itu, masyarakat Tolotang juga percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Hanya saja, mereka tidak menamainya dengan surga dan neraka. Mereka hanya menganggap bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Untuk itulah mereka menjalankan ritual dan berdoa yang dianggap sebagai bekal mereka kelak di kehidupan selanjutnya. Dalam kesehariannya, masyarakat Tolotang hanyalah masyarakat biasa pada umumnya. Mereka tetap berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Tidak ada perbedaan yang mencolok pada orang-orang Tolotang. Meski begitu, untuk urusan ritual keagamaan, mereka bisa dibilang sangat tertutup. Ajaran agama mereka adalah sebuah privasi yang tidak boleh dibicarakan, apalagi dimasuki oleh sembarang orang. Oke, mari kita maju ke beberapa abad kemudian. Lebih tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, beliau menawarkan masyarakat Tolotang serta berbagai macam masyarakat lain di Indonesia yang bisa dibilang masih menganut kepercayaan adat untuk bergabung ke dalam salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Kala itu, Presiden Soeharto menawarkan antara agama Islam, Kristen, dan Hindu kepada masyarakat Tolotang. Pada akhirnya, syarat mutlak untuk menjadi warga negara Indonesia adalah dengan memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Maka, Soeharto pun menawarkan agama Hindu sebagai agama formalitas untuk masyarakat Tolotang. Dikarenakan dengan sistem ajaran Tolotang, maka Hindulah bisa dibilang agama yang paling mendekati dengan kepercayaan Tolotang tersebut. Dan singkat cerita, masyarakat Tolotang pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka kemudian tercatat sebagai bagian dari penganut agama Hindu. Meskipun pada prakteknya, mereka tidak menjalankan ajaran agama Hindu sama sekali. Bisa dibilang agama Hindu itu hanyalah bagian dari formalitas belaka agar mereka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Apa itu Gaukeng? Istilah Gaukeng mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar orang, bahkan untuk orang di Sulawesi Selatan itu sendiri. Saya pun juga telah berusaha mencari informasi mengenai istilah yang satu ini. Namun informasi yang saya dapatkan sangatlah minim. Kalaupun ada, informasinya masih terkesan ambigu dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Meski demikian, saya berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai Gaukeng ini melalui buku yang ditulis oleh Andaya yang berjudul Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17 serta dari sebuah artikel yang ditulis oleh Kemenak. Jadi, apa itu Gaukeng? Gaukeng adalah sebuah benda. Dalam bahasa Bugis disebut Gaukeng, sedangkan dalam bahasa Makassar disebut dengan Gaukang. Istilah Gaukeng ini ditujukan untuk sebuah benda yang dinilai memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan benda-benda lain pada umumnya. Benda ini dipercayai masyarakat sebagai benda yang memiliki kekuatan mistis, sehingga banyak masyarakat Sulawesi Selatan yang kala itu menjadikan Gaukeng ini sebagai media untuk meminta-minta dan juga untuk berdoa. Gaukeng dianggap memiliki kekuatan mistis, dan karenanya dianggap pula bahwa di dalam Gaukeng ini terdapat makhluk halus yang menjadi penjaga kelompok manusia tersebut. Gaukeng bisa berupa apa saja. Bisa jadi berupa biji-bijian, tunggul pohon, bajak tua, dan bisa pula berbentuk sebuah batu. Dahulu kala, di Gaukeng ini biasanya disediakan tempat pelayanan, kebun, dan juga kolam.
yang digunakan untuk merawat benda gaukeng tersebut dan juga digunakan untuk merawat orang yang menemukan gaukeng tersebut. Ya, orang yang menemukan gaukeng ini nantinya akan dianggap sebagai pemimpin dalam suatu komunitas. Jadi, apabila ada orang yang menemukan gaukeng, maka dia akan dianggap sebagai pemimpin dan dihormati oleh para anggota-anggota lainnya. Dia akan dianggap sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Dia dianggap sebagai orang suci dan juga dianggap sebagai perantara dari gaukeng itu sendiri. Jadi, dia sudah kayak juru bicara yang menghubungkan antara gaukeng dan juga masyarakat di kala itu. Dan tahukah kalian kalau jumlah gaukeng ini tidak hanya satu, melainkan ada lumayan banyak. Jadi, setiap ditemukannya gaukeng ini, maka akan terbentuk suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Alhasil, jadilah komunitas-komunitas gaukeng yang lumayan banyak dan tersebar di seluruh Sulawesi Selatan kala itu. Percaya atau tidak percaya, dari komunitas gaukeng ini kemudian berkembang menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar lagi, dan semakin lama semakin banyak jumlah pengikutnya. Disinilah kemudian terjadi perpecahan antara kelompok gaukeng yang satu dengan kelompok gaukeng lainnya. Lahirnya banyak konflik ini membuat kekacauan sering terjadi kala itu. Dan dari sinilah kemudian datang seseorang yang mendamaikan mereka semua, sekaligus menyatukan para komunitas gaukeng tersebut ke dalam suatu bentuk pemerintahan yang baru, yang kemudian disebut dengan kerajaan. Ya, orang tersebutlah kemudian yang dikenal dengan sebutan Tomanurung. Jadi, dari tangan Tomanurung inilah yang kemudian menjadikan komunitas gaukeng tersebut menjadi sebuah kerajaan seperti Luwu, Bone, Goa, Siang, dan sebagainya. Sama halnya dengan gaukeng tadi, Tomanurung pun juga erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau sakral dan mistis. Sehingga tak jarang apabila banyak yang menyebutkan bahwa Tomanurung ini aslinya adalah penduduk langit yang turun ke bumi demi mendamaikan para manusia yang saling berselisih kala itu. Salah satunya pun juga terdapat dalam buku I Lagaligo. Kalau teman-teman penasaran soal Tomanurung ini, bisa cek video saya yang membahas soal Tomanurung di channel ini. Jadi, apa sebenarnya gaukeng ini? Well, apabila kita telusuri lebih lanjut, maka gaukeng ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari animisme dan dinamisme, yakni kepercayaan kuno masyarakat akan suatu benda atau makhluk halus yang dinilai memiliki kekuatan mistis. Jadi, istilah gaukeng ini adalah istilah untuk animisme dan dinamisme yang ada di Sulawesi Selatan. Di daerah lain di Indonesia pun juga ada banyak animisme maupun dinamismenya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai saat ini pun masih ada beberapa budaya dan kepercayaan yang menyerupai animisme dan dinamisme itu sendiri. Suku Kajang, suku yang terkenal dengan pakaian serba hitam. Suku yang bermukim di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan budaya dan ciri khas pakaian yang sangat menarik. Di antara sekian banyak keunikan dan ciri khas suku Kajang ini, ada satu bagian yang menarik perhatian saya, yaitu apa kepercayaan atau agama yang dianut oleh mayoritas orang-orang dari suku Kajang ini. Setelah saya cari-cari di internet, ternyata jawabannya adalah Islam. Masyarakat suku Kajang dikenal sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam. Agama Islam pertama kali dibawa masuk ke Kajang oleh Datuk Ritiro, salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Sayangnya, kala itu masyarakat menganggap bahwa agama Islam yang dibawa oleh Datuk Ritiro ini belumlah cukup, apalagi soal syariatnya. Olehnya itu, masyarakat suku Kajang pun memadukan ajaran agama Islam dengan ajaran adat mereka yang disebut dengan istilah Patuntung. Ajaran Patuntung secara garis besar adalah perpaduan dari ajaran Islam dengan kepercayaan adat mereka. Patuntung sendiri artinya penuntun, yang berarti mencari sumber kebenaran. Salah satu nilai penting dari kepercayaan ini adalah tentang menjaga lingkungan dan juga kesederhanaan hidup. Dua hal yang sampai sekarang masih sering kita jumpai di perkampungan suku Kajang.
Bagaimana kepercayaan patuntung ini bisa muncul? Menurut penelitian yang saya baca, mengemukakan bahwa kepercayaan patuntung pertama kali dibawa oleh manusia pertama menurut orang Kajang yang bernama Ammatoa. Kata Ammatoa ini sebenarnya bukanlah nama orang, melainkan sebuah gelar. Kata Amma ini berasal dari bahasa Konjo yang artinya bapak, sedangkan istilah Toa berarti tua atau yang dituakan. Nah, sosok Ammatoa ini datang dengan membawa ajaran yang bernama Pasang Ri Kajang, yang poin-poin utamanya mengajarkan tentang hidup sederhana, hidup bersih, sembahyang, dan beberapa ritual adat lainnya. Kepercayaan patuntung bagi masyarakat Kajang memiliki peran sebagai tuntunan atau pedoman hidup dalam berhubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan tentu saja manusia dengan Tuhannya. Pada dasarnya, kepercayaan patuntung ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam, di mana masyarakat Kajang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka juga biasa menyebutnya dengan istilah Turie Arakna. Bentuk penyembahan mereka adalah dengan cara mempraktekkan jenne taluka, sembahyang tanga tapu, atau wudhu yang tak batal dan sembahyang yang terus-menerus. Selain itu, ada juga tapak koro atau bertapakur, dan pangan roang atau ritual doa bersama. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan patuntung dapat dilihat dari gaya hidup sederhana masyarakat Kajang, dengan rumah yang sederhana serta pakaian yang sederhana pula. Selain itu, masyarakat Kajang juga dikenal dengan ciri khas tidak memakai sandal, dan yang paling menonjol adalah dengan menjaga lingkungan. Dalam kepercayaan patuntung, sangat penting untuk melaksanakan sesuatu dengan niat yang tulus. Kepercayaan ini mengajarkan penganutnya untuk menyembah Turie Arakna dengan ketulusan dan dengan hati yang bersih. Perihal ibadahnya diterima atau tidak, maka itu tak masalah. Yang penting adalah niat dan upaya maksimal dalam melakukannya. Sampai sejauh ini, kita bisa menarik benang merah bahwa kepercayaan patuntung dan Islam memiliki keselarasan dan tidak nampak saling bertolak belakang, alias sejalan. Meski begitu, menurut penelitian yang saya baca, bisa cek linknya di deskripsi, mengemukakan bahwa dalam prakteknya, suku Kajang tidaklah mempraktekkan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi meskipun suku Kajang beragama Islam, apa yang mereka percayai sejalan dengan Islam dalam hal ini kepercayaan patuntung tadi, tapi dalam prakteknya mereka belum melaksanakan syariat Islam seperti salat, puasa, dan sebagainya. Meski begitu, hal semacam ini tidak berlaku di semua kalangan. Orang Kajang luar maupun yang telah meninggalkan kampungnya telah banyak yang mengikuti dan menjalankan ajaran Islam secara utuh. Jadi hal ini tidak berlaku ke semua, hanya sebagian saja. Sebenarnya, zaman sekarang bukan lagi hal yang langka kalau kita melihat ada orang Islam tapi tidak sholat. Tidak perlu melihat suku Kajang karena orang-orang di sekitar kita saja banyak yang berKTP Islam tapi tidak sholat juga. Dan kadang masih minum ini, minum itu, kadang masih makan ini, makan itu. Jadi saya rasa bukan kapasitas kita di sini untuk menjudge seseorang tentang amalan agamanya. Dan sedikit tambahan, suku Kajang juga mempercayai yang namanya hari kemudian, atau yang mereka biasa sebut dengan Alori Boko. Serta percaya juga dengan ketentuan nasib atau takdir, yang biasa mereka sebut dengan Turunganna. Aluk Todolo, atau biasa juga disingkat dengan istilah Alukta, adalah akronim dari Aluk Nenek Todolota, yang artinya agama nenek moyang kita. Aluk Todolo bisa dibilang adalah bentuk kepercayaan kuno yang telah ada di Toraja jauh sebelum agama Kristen maupun Islam masuk ke Toraja. Aluk Todolo adalah bentuk kepercayaan yang kemudian sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan bersosial dan berbudaya masyarakat di Tanah Toraja. Bentuk kepercayaan Aluk Todolo ini sendiri dapat kita jumpai melalui berbagai kegiatan seperti upacara Rambu Tuka dan juga Rambu Solo. Aluk Todolo adalah bentuk kepercayaan yang secara umum berisi tentang seluk-beluk kejadian alam semesta dan juga pranata-pranata yang mengatur segala tatanan dan kehidupan masyarakat di Toraja. Masyarakat kala itu sangat mempercayai yang namanya Aluk Todolo. Mereka percaya bahwa bentuk ajaran ini harus terus dilestarikan, dan apabila tak dilestarikan, maka mereka meyakini akan ada bencana yang menimpa mereka.
Salah satu yang paling sering kita lihat ada pada pelaksanaan Rambu Solo, yang digelar apabila ada seseorang anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara Rambu Solo bisa dibilang adalah salah satu dari sekian banyak tradisi masyarakat Toraja yang menjadi viral dan dikenal di seluruh dunia. Seperti halnya dengan kepercayaan-kepercayaan lain pada umumnya, Aluk Todolo adalah ajaran yang bagi penganutnya ditetapkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Sehingga semua yang menganutnya wajib mengikuti ajaran tersebut. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, mereka meyakini bahwa segala sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga benda-benda seperti besi, tanah, dan sebagainya adalah berasal dari langit. Adalah Datuk Lauku yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Datuk Lauku kemudian menurunkan salah seorang keturunannya yang bernama Pong Buralangi. Pong Buralangi kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pong Mulatau, yang kemudian dalam kepercayaan ini dianggap sebagai manusia pertama. Selain Pong Buralangi, masyarakat Aluk Todolo juga beranggapan bahwa terdapat beberapa keturunannya yang lain yang diturunkan ke bumi, di antaranya Pong Suluara di Sisean, Puang Tamboro Langi atau Sauri Gading di Kandora, serta Puang Rikesu di Gunung Kesu. Mereka semua kemudian juga dikenal dengan istilah Tomanurung Rilangi, yang artinya orang yang turun dari langit. Tomanurung sendiri sebenarnya tidak hanya dikenal pada masyarakat Toraja saja, melainkan juga dikenal oleh suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1970, agama Aluk Todolo ini telah resmi masuk dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian resmi dalam kepercayaan agama Hindu. Sehingga tak jarang pula yang menyebut kepercayaan ini dengan istilah Hindu Alukta. Apabila kita telah lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa ajaran ini masuk ke dalam bentuk kepercayaan panteisme yang berkeyakinan bahwa alam semesta merupakan bentuk manifestasi dari Tuhan. Pada garis besarnya, masyarakat di Toraja pada hari ini banyak yang menganut agama Kristen maupun Islam. Mereka menjalankan agamanya masing-masing dan menjadikan masyarakat Toraja menjadi salah satu daerah yang paling toleran di Indonesia. Kendati demikian, kepercayaan Aluk Todolo ini sejatinya masih ada dan diterapkan di tanah Toraja. Ada yang benar-benar menjadikannya sebagai sebuah agama penuh, dalam hal ini disebut juga dengan Hindu Alukta tadi, dan ada pula yang menjadikan Aluk Todolo sebagai suatu tradisi dan juga kebudayaan. Satu contoh utamanya terdapat dalam ritual Rambu Solo, yang mana sekalipun orang yang meninggal beragama Kristen maupun Islam, namun ritual Rambu Solo tetap dilaksanakan dengan penyesuaian di sana-sini agar tetap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Pada akhirnya, Aluk Todolo adalah sebuah agama, tradisi kebudayaan, atau bisa juga dianggap sebagai ciri khas yang membedakan masyarakat di Toraja dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia.